panasnya luar biasa. Aku berdiri di depan pegadaian dengan tangan gemetar. Jari ini terasa berat, seolah cincin itu menolak lepas. Tapi aku harus lakukan ini demi keluarga suamiku. Cincin pernikahan, satu-satunya harta yang kupunya. Bukan cuma logam, tapi simbol janji suci, kenangan saat aku disunting di depan keluarga. Dan hari ini, aku gadaikan 35 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk masa depan anakku, kini kutukar demi membayar hutang mertua. Aku masih ingat wajah debt collector itu. Datang 2 kali, membentak, mengancam akan segel rumah mertua. Aku gak tega lihat mereka ketakutan. Makanya aku rela. Aku pikir setelah ini mereka akan lega dan mungkin sedikit berterima kasih. Tapi ternyata aku salah besar. Begitu uangku transfer ke rekening ibu mertua, reaksinya datar. Tanpa senyum, tanpa ucapan terima kasih. Ya sudah, uangnya mama simpan dulu, katanya dingin. Lalu pergi begitu saja ke kamarnya. Aku berdiri di ruang tamu, masih memegang bukti transfer. Hatiku hampa. Aku menatap suamiku, Dimas, berharap dia menguatkanku. Tapi dia cuma menepuk bahuku pelan. Sabar ya, sayang. Mereka cuma belum sadar. Nanti juga berubah. Malamnya aku duduk di kamar, menatap jari manis yang kini kosong. Ada bekas lingkar putih di kulitku. Bekas janji yang rasanya ikut terkikis bersama harga diriku. Aku menatap langit-langit kamar sambil berbisik. Tuhan, aku cuma ingin dianggap. Aku cuma ingin mereka tahu, aku juga bagian dari keluarga ini. Tapi doa itu cuma menggantung di udara. Karena yang datang bukan ucapan terima kasih, melainkan awal dari penghinaan yang bahkan tak pernah kubayangkan. Esok paginya, ibu mertua mengetuk pintu kamar dengan nada tinggi. Nia, cepat bangun. Lantai ruang tamu kotor. Kamu pikir tinggal di rumah ini gratis? Aku tertegun. Baru semalam aku menyerahkan cincin pernikahanku. Baru kemarin aku selamatkan rumah ini dari ancaman disita. Tapi pagi ini, aku dipanggil, bukan sebagai menantu, melainkan seperti pembantu yang harus tahu diri. Aku menatap cermin. Wajahku masih pucat, mata sembab karena kurang tidur. Tapi aku memaksa tersenyum. Mungkin, pikirku, dia hanya sedang emosi. Mungkin nanti, semua akan berubah. Tapi yang aku tidak tahu, hari itu adalah awal dari semua penderitaan yang akan menghancurkan hatiku perlahan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Baru jam 5, tapi ibu mertua sudah mengetuk pintu kamar keras-keras. Nia, bangun. Lantai dapur kotor. Air galon juga habis. Suara itu tajam, seperti peluru menembus telingaku. Aku menelan ludah, buru-buru keluar dari kamar. Belum sempat cuci muka, dia sudah menunjuk-nunjuk lantai. Lihat tuh, kotor kayak nggak ada orang di rumah. Kamu tuh ngapain aja dari pagi? Aku diam. Padahal semalam aku baru tidur jam 2. Mencuci pakaian semua anggota rumah, termasuk milik iparku yang dewasa tapi tak pernah menyentuh ember. Mertua melipat tangan di dada. Tatapannya tajam, penuh rasa jijik. Kalau nggak sanggup bantu, jangan numpang tinggal di sini. Rumah ini bukan hotel. Kata-kata numpang itu menghantam dadaku seperti batu. Numpang? Aku yang menyelamatkan rumah ini dari disita. Aku yang gadaikan cincin 35 juta rupiah. Tapi aku hanya bisa menunduk. Karena setiap kali aku bicara, suamiku selalu memintaku diam. Udahlah, sayang, jangan besar-besarin. Mama cuma lagi sensitif, katanya lembut. Sensitif? Kalau begini caranya, aku bukan menantu, tapi jongos keluarga. Hari-hari berikutnya makin berat. Aku harus nyapu halaman, ngepel ruang tamu, nyetrika baju satu rumah. Kadang sampai malam, punggungku pegal, tapi tak ada yang peduli. Ibu mertua justru sering duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh. Mengawasi aku dari jauh seperti mengawasi pembantu baru. Pernah sekali aku kehabisan sabun pel lantai. Aku minta uang ganti. Dia tertawa sinis. Loh, kamu aja yang pakai. Kok minta ganti ke mama? Keluarga itu harus saling bantu.
Kamu kan katanya menantu baik. Aku diam, tapi hatiku teriris. Saling bantu? Kenapa cuma aku yang bantu, dan mereka yang menikmati? Siang itu, aku dengar iparku, Lilis, berbicara di dapur dengan suara cukup keras. Pantes aja Dimas nikah sama dia. Biar ada yang ngurus rumah gratis. Lalu mereka tertawa. Tawa yang menusuk lebih dalam dari pisau. Aku ingin marah, ingin membalas, tapi aku hanya bisa menggigit bibir. Air mata sudah kering. Aku takut kalau aku bicara, suamiku akan balik menyalahkanku. Setiap malam aku menangis pelan-pelan di kamar mandi. Suara air keran kuputar biar tangisku tak terdengar. Kadang aku menatap bayanganku di cermin sambil bertanya, apa salahku? Kenapa mereka tega begini setelah aku bantu? Tapi jawabannya selalu sama, sunyi. Sunyi yang menggigit seperti dingin di tulang. Suatu pagi, ibu mertua kembali bersuara keras dari ruang tamu. Nia, kamar mandi belakang kotor. Cepat bersihin. Bau banget tuh. Padahal kamar mandi itu bukan milikku. Dipakai ipar dan tamu mereka. Tapi aku disuruh juga. Aku sempat protes pelan. Bu, itu kamar mandi bukan yang aku pakai, Bu. Dan dia langsung membentak. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Pembantu aja nggak banyak alasan. Bersihin sana sebelum tamu datang. Aku terdiam. Mataku panas, dadaku bergetar. Aku mengambil ember, menyikat lantai dengan sabun. Tanganku luka kena lantai kasar. Tapi aku teruskan. Air mataku jatuh bercampur busa sabun. Aku tak tahu mana yang lebih sakit, luka di tangan, atau harga diriku yang diremukan. Sambil terus menggosok, aku berbisik lirih. Tuhan, sampai kapan aku harus tahan? Dan entah kenapa, di tengah isak itu, ada suara kecil dalam diriku yang menjawab. Sampai mereka sendiri yang jatuh karena kesombongannya. Aku berhenti sejenak, menatap lantai yang kini bersih mengilap. Tapi di mataku, semua masih kotor. Karena hatiku sudah terlalu penuh luka. Aku tidak tahu, di balik semua ini, ada rahasia besar yang akan membuka semuanya. Tentang uang hasil gadaian cincinku. Dan siapa yang sebenarnya menikmati pengorbananku. Malam itu aku belum tidur. Rumah sudah sepi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Tapi dari arah dapur, terdengar suara bisik-bisik dan tawa lirih. Aku berjalan pelan, menahan napas. Langkahku ringan, tapi jantungku berdebar. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Untung si bodoh itu masih punya cincin. Kalau enggak, arisan mama minggu depan gagal. Kata suara ibu mertua sambil tertawa pelan. Aku tertegun di balik dinding. Tanganku bergetar. Aku tahu suara itu. Aku tahu mereka sedang membicarakan aku. Iya, MA. Tapi emang dasarnya itu lugu. Disuruh apa aja nurut. Mending uangnya mama simpen aja. Toh yang bayar hutang kan udah Dimas kemarin. Biarin. Lagian, arisan penting. Nama mama dipertaruhkan. Mereka tertawa lagi. Tawa yang membuat dadaku seperti diremas. Tawa yang menghapus semua niat baikku. Aku bersandar di dinding. Kepalaku pusing. Mataku panas. Jadi, uang hasil gadai cincinku tidak mereka pakai untuk bayar hutang? Tapi untuk arisan? Untuk pamer kalung baru di depan teman-teman mereka? Aku menutup mulutku menahan isak. Air mata mengalir pelan ke pipi. Ternyata selama ini aku hanya dijadikan tameng. Aku disuruh kerja seperti pembantu. Sementara uang pengorbananku mereka habiskan untuk kesenangan. Pagi harinya aku pura-pura biasa. Tapi hatiku hancur. Saat melihat ibu mertua mengenakan kalung emas baru, mataku tak bisa bohong. Aku tahu kalung itu dari uangku. Aku tahu dari kilaunya yang mencolok. Sama seperti rasa sakit di dadaku yang tak bisa kusembunyikan. Bagus, kan? Katanya dengan bangga di depan cermin. Iya, Bu, bagus, jawabku pelan sambil menunduk. Lilis, iparku, nyengir dari sofa. Mama tuh emang pantas pakai yang mewah. Lagian, kalau bukan karena keluarga ini, Nia nggak bakal punya tempat tinggal juga, kan? Aku diam. Lidahku keluh. Aku ingin teriak. Ingin bilang, kalau bukan karena aku, rumah ini udah disita. Tapi aku tahan. Aku tahu. Kalau aku bicara, mereka akan menyebutku kurang ajar. Malam berikutnya, aku menulis diam-diam di buku catatan kecil.
Cincin 35 juta rupiah. Untuk mereka. Tapi tak ada terima kasih. Hanya hinaan. Aku tak tahu kenapa. Tapi menulis kalimat itu membuatku sedikit lega. Mungkin karena di rumah ini tidak ada satupun yang mau mendengarkanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar. Setiap kebaikan yang kulakukan justru jadi bahan ejekan. Suatu sore, Lilis memanggilku saat aku sedang menjemur baju. "Nia, Mama minta kamu nyapu teras depan. Tuh debunya tebal banget." "Tapi aku lagi cuci baju, Lis." "Ya udah, cepetan aja. Kamu kan perempuan tangguh," katanya. Nada suaranya sinis, seperti menertawakan hidupku. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. Sementara di dalam rumah, ibu mertua tertawa lagi. Bercerita pada tetangga bahwa aku senang disuruh-suruh. Aku tahu semua itu omong kosong. Tapi apa daya? Di mata mereka, aku bukan menantu. Aku cuma tenaga kerja gratis. Dan suamiku? Dia hanya bilang, "Sabar ya, sayang. Mama emang begitu orangnya. Jangan dilawan, nanti ribut lagi." Aku tertawa getir. "Sabar," kata itu yang terus diulang, sampai rasanya hambar. Tapi di dalam hatiku, mulai tumbuh api kecil. Bukan api kebencian, tapi api kesadaran. Bahwa aku harus berhenti diam. Bahwa aku harus menemukan jalanku sendiri. Dan aku tidak tahu, malam itu adalah awal perubahan besar. Karena keesokan harinya, di depan para tamu, ibu mertua akan menghinaku di depan umum. Dan membuat seluruh keluarga menatapku dengan pandangan rendah. Sementara aku akan mulai berubah dari wanita yang sabar menjadi wanita yang tak lagi bisa diinjak. Hari itu, aku sudah bangun sejak jam 4 pagi. Kupikir, kalau aku kerja keras, mungkin mereka akan mulai melihat aku sebagai keluarga. Kupikir, kalau aku bantu semua urusan, mereka akan sadar bahwa aku bukan beban. Tapi ternyata, aku terlalu naif. Hari itu rumah sedang ramai. Ada arisan keluarga besar di rumah mertua. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, aroma masakan memenuhi dapur. Dan aku, seperti biasa, sibuk dari pagi, mencuci piring, menyiapkan minuman, menyapu teras, menata meja. Sementara ibu mertua berdiri di ruang tamu, mengenakan kebaya baru, perhiasan berkilau di lehernya. Aku tahu, kalung itu dari uang hasil gadai cincinku. Aku tahu, karena aku yang menghitungnya sendiri. Tanganku gemetar saat menuang teh ke cangkir. Tapi aku tetap tersenyum. Aku ingin menenangkan diriku. "Tidak apa-apa," kataku dalam hati. "Asal mereka bahagia, aku pun ikut bahagia." Namun kebahagiaan itu cuma bertahan beberapa menit. Saat para tamu sudah duduk, ibu mertua berdiri dengan senyum lebar. Dia mulai bercerita tentang keluarganya, tentang rumah ini, tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan kehormatan keluarga. Aku berdiri di pojok dapur, sambil membersihkan meja, mendengarkan setengah hati. Sampai tiba-tiba, telingaku menangkap kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. "Ya, untung saja Mama bisa atur semuanya. Kalau nunggu anak-anak, mungkin rumah ini udah disita. Untung Mama masih punya simpanan." Aku menoleh pelan. Simpanan? Itu bukan simpanan dia. Itu uang hasil gadai cincinku. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, satu tamu bertanya, "Wah hebat, Bu. Sekarang hutangnya lunas ya?" Dan jawaban ibu mertua membuat seluruh tubuhku lemas. "Iya, sudah lunas. Tapi ya, semua karena menantu Mama juga sih. Dia tuh sok-sokan mau bantu, sampai gadaikan cincin segala. Padahal ya, bukan tanggung jawab dia juga. Mama sampai malu, dikira keluarga ini miskin banget." Semua tertawa. Suara tawa itu menggema di kepalaku. Satu tamu menatapku dengan tatapan iba. Yang lain berbisik-bisik sambil melirik. Dan ibu mertua, dengan wajah puas, menatapku sekilas. "Nia, tolong dong, bersihin kamar mandi tamu. Tadi ada yang ngomel, katanya airnya kecil." Kalimat itu disampaikan tepat di depan semua orang. Aku mematung. Pipiku panas. Semua mata kini tertuju padaku. Aku ingin menelan air liur, tapi tenggorokanku kering. "Ayo, cepat. Jangan bengong. Kamu pikir tamu mau nunggu kamu dandan dulu?" Beberapa tamu berusaha menahan tawa. Ada yang menunduk tak tega, tapi tak satu pun yang membelaku.
Aku menatap ke arah suamiku, berharap dia bicara. Tapi Dimas hanya duduk diam di pojok. Kepalanya tertunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak satu kata pun. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku seperti patah. Patah dengan suara yang tak terdengar. Aku melangkah perlahan ke arah kamar mandi. Langkahku berat. Setiap tapak terasa seperti memijak serpihan harga diriku sendiri. Di belakang, suara tawa masih terdengar. Suara ibu mertua masih berceloteh riang. Di dalam kamar mandi, aku duduk di lantai dingin. Air mengalir pelan dari keran, tapi aku tidak bergerak. Aku hanya menatap lantai yang basah dan bertanya pada diri sendiri. Apa ini harga dari kebaikan? Apa ini balasan dari pengorbanan? Aku menunduk. Air mata menetes ke lantai. Setiap tetesnya terasa seperti luka baru. Aku teringat hari aku melepas cincin pernikahanku. Hari aku berdiri di depan pegadaian, menahan tangis. Hari aku percaya bahwa berbuat baik pasti dibalas baik. Tapi ternyata tidak. Ternyata kebaikan bisa diinjak. Dan orang yang berkorban bisa dijadikan bahan tertawaan. Aku menatap wajahku di cermin kecil kamar mandi. Wajah itu asing. Mataku bengkak, pipiku pucat, bibirku kering. Aku tersenyum pahit. Lihatlah, Nia. Kamu pikir sabar itu akan membuat mereka menghargaimu? Tidak. Mereka hanya akan semakin berani menginjakmu. Aku berdiri perlahan. Kuraih ember dan sikat lantai. Tapi kali ini bukan lagi karena disuruh. Aku melakukannya untuk menenangkan diriku. Untuk menahan diri agar tidak berteriak di depan semua orang. Di balik suara air yang mengguyur lantai, aku berbisik lirih. Tuhan, beri aku kekuatan, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan sampai aku bisa berdiri sendiri. Dan malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar sendirian. Dimas masuk pelan, membawa segelas air. Dia tidak berani menatap mataku. Aku minta maaf, Nia. Aku menatapnya tajam. Kamu diam saja waktu mereka hina aku. Di depan orang banyak, Mas. Kamu diam. Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku tertawa getir, menahan sesak di dada. Mas, mulai malam ini, aku nggak akan nangis lagi. Aku nggak akan cuci kamar mandi lagi. Aku nggak akan biarin siapapun lagi injak harga diriku. Aku berdiri, dan untuk pertama kalinya, aku menatap wajah suamiku tanpa rasa takut. Aku akan pergi dari rumah ini, Mas. Aku akan buktiin kalau aku bisa berdiri tanpa mereka. Suamiku ingin menahan, tapi aku sudah melangkah keluar kamar. Meninggalkan semuanya, air mata, luka, dan rumah yang sudah tak lagi pantas disebut keluarga. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah selesai menjadi korban. Sekarang giliran mereka yang akan belajar. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dulu mereka injak. Malam itu aku benar-benar pergi tanpa menoleh. Tas kecil di punggung, sehelai pakaian di tangan. Aku bahkan tidak tahu akan kemana. Tapi langkahku terasa ringan. Karena untuk pertama kalinya, aku berjalan bukan untuk menuruti perintah orang lain. Aku berjalan demi diriku sendiri. Aku menyewa kamar kos sempit di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor, tapi di sanalah aku bisa bernapas. Tak ada suara bentakan, tak ada ejekan. Hanya aku, sunyi, dan keyakinan kecil dalam hati. Aku harus bangkit. Beberapa hari aku bingung mau apa. Uang tabunganku sudah hampir habis. Tapi aku ingat satu hal, aku pandai membuat kue. Resep turun-temurun dari almarhum ibuku. Kue sederhana, tapi wangi dan lembut. Aku mulai menjual dari mulut ke mulut. Tetangga kos jadi pelanggan pertama. Awalnya cuma 5 kotak sehari. Tapi lambat laun, orang mulai suka. Aku belajar memotret produknya, memposting di media sosial. Dan tanpa kusangka, pesanan mulai berdatangan dari luar kota. Tiap kali mencampur adonan, aku teringat wajah mertua dan iparku. Terbayang bagaimana mereka menatapku rendah. Dan justru karena itu, aku bekerja lebih keras. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak seburuk yang mereka kira. Bulan demi bulan berlalu. Keringatku terbayar. Aku bisa menyewa dapur kecil, beli oven baru, dan punya 2 karyawan. Nama usahaku, Cincin Manis.
Aku sengaja menamainya begitu, sebagai pengingat dari sesuatu yang pernah kulepaskan dengan air mata, tapi justru jadi awal keberkahanku. Suatu sore, aku sedang mengantar pesanan ke hotel bintang 4. Di parkiran, aku melihat mobil hitam yang sangat kukenal. Mobil itu milik Dimas. Hatiku bergetar. Beberapa detik kemudian, pintu hotel terbuka, dan aku melihat ibu mertua keluar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku diam di tempat, sampai Dimas menatapku. Matanya kaget, lalu menunduk malu. "Nia," suaranya lirih, nyaris bergetar. "Mama mau bicara sama kamu." Aku menatap mereka lama. Aku tak marah. Rasa sakitku sudah terlalu dalam untuk diubah jadi amarah. Ibu mertua mendekat. Tangannya gemetar saat memegang tanganku. "Maafkan Mama, Nak," katanya dengan suara serak. "Sejak kamu pergi, rumah sepi. Lilis kabur bawa uang. Hutang numpuk lagi. Mama baru sadar, yang tulus cuma kamu." Aku menatap wajahnya yang kini menua lebih cepat. Ada bagian dalam diriku yang masih ingin marah, tapi ada bagian lain yang kasihan. "Saya nggak dendam, Bu," kataku pelan. "Saya cuma belajar bahwa tidak semua kebaikan perlu disyukuri orang lain. Yang penting saya ikhlas." Air mata ibu mertua jatuh di punggung tanganku. Dimas ikut menangis diam-diam. Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku pelan-pelan menariknya. "Kita sudah berbeda jalan, Mas. Aku doakan kamu dan keluarga sehat, itu saja." Aku melangkah pergi. Udara sore terasa hangat di wajahku. Di belakang, aku mendengar ibu mertua menangis terseduh. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Aku tahu, kalau aku menoleh, aku akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke acara televisi lokal. Mereka ingin mewawancarai perempuan yang sukses membangun usaha dari nol. Saat lampu studio menyala dan kamera merekam, aku bicara dari hati. Dulu, aku pernah gadaikan cincin nikahku demi keluarga yang menolak keberadaanku. Tapi sekarang, aku tahu, kadang Tuhan sengaja menghancurkan kita, supaya kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Penonton bertepuk tangan. Aku tersenyum, menatap jari manisku yang kini kosong tanpa cincin, tapi terasa jauh lebih berharga. Aku tidak lagi punya perhiasan mahal, tapi aku punya harga diri, dan itu lebih berkilau dari emas manapun. Semenjak hari itu, nama cincin manis makin dikenal. Pesanan melonjak, omzet naik, dan aku bisa membeli rumah kecilku sendiri. Rumah yang hangat, sederhana, tapi penuh ketenangan. Kadang, saat duduk di teras sambil menyeruput teh sore, aku teringat masa lalu. Suara bentakan, tawa ejekan, dan kamar mandi yang dulu kucuci dengan air mata. Aku tersenyum pelan. "Terima kasih, Tuhan," bisikku. "Karena dulu aku dihina, aku jadi tahu rasanya kuat. Karena dulu aku disakiti, aku belajar mencintai diriku sendiri." Dan saat matahari tenggelam di ujung langit, aku tahu satu hal pasti. Cincin itu mungkin pernah tergadai, tapi harga diriku tak akan pernah bisa mereka beli lagi.